Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribda Ternoldi Wadu. Kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Satuan Reskrim Polres Badung berhasil mengungkap kasus pencurian motor dalam waktu kurang dari 2 hari. Polres Kerinci menggelar peringatan Nazrul Quran 1446 Hijriah di Masjid Nurul Amin dalam suasana penuh hikmat. Untuk membantu pemudik yang mengalami kehabisan bahan bakar, Satuan Lalu Lintas Polres Sragen meluncurkan inovasi BBM Mobile. Untuk memastikan kelancaran dan keamanan arus mudik Lebaran 2025, Kapolres Sragen AKBP Petrus Parninggotan Silalahi bersama pejabat utama Polres Sragen melakukan pengecekan di 5 pos pengamanan dan pos pelayanan serta terpadu operasi Ketupat Candi 2025. Satuan Lalu Lintas Polres Sragen kembali meluncurkan inovasi pelayanan bagi pemudik. Kali ini melalui program BBM Mobile yang bertujuan untuk membantu pengendara yang kehabisan bahan bakar di tengah perjalanan. Program ini diinisiasi oleh Kapolres Sragen, AKBP Petrus Parninggotan Silalahi, dan dimobilisasi oleh Kasat Lantas Ibtu Kukuh Tirto Satria Leksono melalui patroli motor roda 2. Melalui layanan ini, pemudik yang kehabisan BBM dapat menghubungi hotline 110 untuk mendapatkan bantuan petugas kepolisian terdekat. Setelah menerima laporan, petugas hotline akan menghubungi perwira pengendali BBM Mobile di lokasi terdekat. Saat ini ada 7 perwira pengendali yang bertugas di sejumlah ruas jalan utama Kabupaten Sragen, seperti Sambung Macan, Pilangsari, Alun-Alun, Bloran, Masaran, Ring Road Selatan, Ring Road Utara, dan Gemolong. Dalam program ini, petugas BBM Mobile akan membeli bahan bakar dari pengecer terdekat untuk diantarkan ke pemudik. Pembayaran dilakukan langsung ke pengecer melalui transfer. Namun, jika pemudik tidak memiliki saldo, Polres Sragen juga menyediakan bantuan darurat gratis 1 liter BBM untuk sepeda motor dan 3 liter untuk mobil. Layanan BBM Mobile ini berlaku selama operasi Ketupat Candi 2024. Yaitu sejak 23 Maret hingga 8 April. Sejauh ini, program tersebut telah membantu sejumlah pengendara yang kehabisan bensin di Pilangsari, Beloran, dan Pasar Bundar. Meski diprioritaskan untuk pemudik, layanan BBM Mobile juga dapat membantu warga lokal yang kehabisan bahan bakar di jalan. Petugas siap siaga di titik-titik pengamanan mudik untuk memberikan bantuan cepat. Untuk memastikan layanan ini diketahui masyarakat, Satlantas Polres Sragen terus menggelar sosialisasi melalui sosial media, termasuk juga melalui media mainstream, penempelan poster di ruang publik, serta lewat program safari Jumat tertib di berbagai kampung. Dengan adanya BBM Mobile, diharapkan pemudik yang melintas di Sragen dapat merasa lebih aman dan nyaman selama perjalanan. Mereka tidak perlu lagi khawatir terjebak di jalan akibat kehabisan bahan bakar. Polres Sragen berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Program BBM Mobile ini diharapkan dapat membantu kelancaran arus mudik dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam memberikan pelayanan publik yang inovatif dan responsif. Dari Humas Polres Sragen melaporkan untuk Polri TV. Menjelang perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Caka 1947, Polres Gianyar menggelar kegiatan sosial berupa pemberian bantuan kepada warga kurang mampu di Kabupaten Gianyar. Kegiatan ini berlangsung pada hari Senin 24 Maret
dan dipimpin langsung oleh Kapolres Gianyar AKBP Umar bersama Ketua Cabang Bayangkari Gianyar Nyonya Elisa Umar serta jajaran pejabat utama Polres Gianyar. Pembagian bantuan dilakukan di beberapa titik yang tersebar di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Gianyar, Kecamatan Belah Batu, dan Kecamatan Sukawati. Bantuan berupa paket sembako disalurkan kepada warga yang membutuhkan serta beberapa yayasan sosial yang berada di wilayah tersebut. Di Kecamatan Gianyar, bantuan diberikan kepada keluarga Gusti KT Kerti di lingkungan Kajakauh, Kelurahan Abian Base, serta Yayasan Bakti Senang Hati di Desa Siangan. Sementara di Kecamatan Belah Batu, bantuan disalurkan ke Yayasan Widyaguna di Banjar Batu Lumbang, Desa Bedulu, serta kepada Niketut Sugih di Banjar Margabingo. Di Kecamatan Sukawati, bantuan diberikan kepada 10 warga kurang mampu yang tersebar di berbagai desa, termasuk Desa Singapadu, Desa Batuan, Desa Celuk, dan Desa Sulawati. Kapolres Gianyar AKBP Umar menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan bantuan menjelang Hari Raya Nyepi. Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat dalam menyambut perayaan Nyepi dan menciptakan suasana yang lebih damai dan harmonis. Selain memberikan bantuan, Kapolres juga memberikan motivasi kepada para penerima agar tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Kegiatan ini diakhiri dengan penyerahan sembako secara simbolis kepada warga yang hadir. Melalui kegiatan ini, Polres Gianyar berharap dapat mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat serta memberikan manfaat nyata bagi mereka yang membutuhkan. Dari Humas Polres Gianyar melaporkan untuk Polri TV. Pengamanan arus mudik Lebaran. Petugas gabungan menyediakan 6 pos pengamanan dan 1 pos terpadu. Pengamanan meliputi wilayah jalan darat, udara, dan perairan Sungai Mahakam. Dalam rangka mengamankan arus mudik Lebaran, petugas gabungan di Kutai Barat telah menyiapkan 6 pos pengamanan serta 1 pos terpadu. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kelancaran dan keamanan pemudik yang menggunakan jalur darat, udara, serta perairan Sungai Mahakam. Mengingat meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang Idul Fitri, pengamanan telah dipersiapkan secara optimal. Petugas akan berjaga di jalur-jalur strategis, termasuk jalur darat, transportasi sungai, serta pengamanan di bandara guna memberikan pelayanan terbaik bagi pemudik. Kapolres Kutai Barat AKBP Boni Wahyu Wicaksono menyampaikan bahwa selain menyiapkan pos pengamanan dan pos terpadu, petugas juga akan melakukan penjagaan selama 24 jam di beberapa titik. Langkah ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Untuk di wilayah Kutai Barat, kita sudah menyiapkan ada 6 pos PAM, kemudian 1 pos pelayanan terpadu dan 2 pos pelayanan. Jadi semua total ada 9 dan itu diawaki oleh kurang lebih teman-teman dari baik TNI Polri, kemudian dari instansi terkait lainnya kurang 168 orang. Untuk jalur sungai tadi kita sudah berdiskusi dengan teman-teman dari UPTD Pelabuhan bahwa ada peningkatan arus mudik, jadi kemudian juga ada terkait dengan transportasi sungai juga jadwalnya ataupun kapalnya meningkat, sehingga kita juga butuh untuk tetap melakukan pengawasan secara menyeluruh sehingga benar-benar keselamatan baik para pemudik maupun nakoda yang menggunakan kendaraan sungai itu bisa benar-benar aman dan Sebagai bentuk dukungan terhadap personel yang bertugas, Kapolres Kutai Barat bersama sejumlah pejabat dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kutai Barat mengunjungi beberapa pos pengamanan dan pos terpadu. Dalam kunjungan tersebut, mereka juga memberikan bingkisan kepada petugas sebagai apresiasi atas dedikasi dalam menjaga keamanan dan kenyamanan pemudik. Dari Humas Polres Kutai Barat melaporkan untuk Polri TV. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo menyerahkan secara simbolis 1.000 paket bingkisan lebaran kepada personel Polres Sukoharjo, purnawirawan Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga sekitar. Acara penyerahan bingkisan berlangsung di lapangan presisi Polres Sukoharjo pada Rabu lalu.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Sukoharjo menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan perhatian pimpinan kepada seluruh anggota serta masyarakat. Ia menekankan bahwa meskipun tengah disibukkan dengan pelaksanaan operasi Ketupat Candi 2024, pihaknya tetap berusaha menggelar kegiatan sosial yang bermanfaat. Kapolres juga mengingatkan seluruh personel untuk mensyukuri berbagai nikmat, termasuk kesempatan menjalankan tugas di tengah suasana Lebaran. Ia menyoroti bahwa tidak semua anggota memiliki kesempatan yang sama, terutama bagi mereka yang bertugas di daerah perbatasan. Terkait sumber bingkisan Lebaran yang dibagikan, Kapolres Sukoharjo menjelaskan bahwa bantuan ini berasal dari 3 sumber, yakni Koperasi Polres Sukoharjo, bantuan pribadi Kapolres, serta dari mitra Polres Sukoharjo. Ia berharap bingkisan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para penerimanya. Dalam acara tersebut, Kapolres juga mengimbau seluruh personel untuk tetap menjalankan tugas dengan baik, serta menghindari segala bentuk pelanggaran. Menurutnya, perhatian dari pimpinan tidak memerlukan balasan apapun selain dedikasi dalam bekerja, serta prestasi yang dapat membanggakan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Menjelang Idul Fitri yang akan jatuh pada 31 Maret mendatang, Kapolres Sukoharjo turut mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan serta saling mendukung rekan kerja yang sedang mengalami sakit. Ia juga menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin kepada seluruh personel, serta mengajak mereka untuk tetap bersemangat dan ikhlas dalam menjalankan tugas, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama perayaan Lebaran. Melalui penyerahan bingkisan ini, diharapkan seluruh personel Polres Sukoharjo semakin termotivasi untuk menjalankan tugas dengan baik, serta memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat, terutama dalam rangka operasi Ketupat Candi 2024. Dari Humas Polres Sukoharjo melaporkan untuk Polri TV. Satuan Reskrim Polres Badung berhasil mengungkap kasus pencurian motor dalam waktu kurang dari 2 hari. Pelaku berhasil ditangkap bersama barang bukti 1 unit sepeda motor yang digunakan dalam aksi kejahatan. Satuan Reskrim Polres Badung berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor dalam waktu kurang dari 48 jam. Penangkapan ini berdasarkan laporan polisi dari masyarakat. Peristiwanya terjadi pada 25 Maret 2025 dan pelaku berhasil ditangkap dalam waktu singkat. Dalam pengungkapan ini, polisi berhasil mengamankan 1 unit sepeda motor merek Honda warna hitam dengan nomor polisi DK2916 ADL. Kendaraan ini digunakan pelaku saat melancarkan aksinya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Ancaman hukumannya maksimal 5 tahun penjara. Polres Badung mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan pencurian sepeda motor. Warga juga diharapkan untuk selalu menggunakan kunci pengaman, tambahan, dan parkir di tempat yang aman. Atas kerja cepat dan tepat ini, jajaran Polres Bandung mendapat apresiasi atas kinerja dalam mengungkap kasus pencurian yang cepat. Polres Badung berkomitmen untuk terus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Dari Humas Polres Badung melaporkan untuk Polri TV. Untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, Polres Sarmi melakukan patroli dialogis di sejumlah titik strategis. Kegiatan ini dilakukan secara rutin sebagai wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat. Polres Sarmi terus melakukan berbagai upaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satunya melalui patroli dialogis yang dilakukan secara rutin di sejumlah wilayah Sarmi. Patroli dialogis menyasar sejumlah titik yang dianggap rawan dan memiliki aktivitas masyarakat yang tinggi, seperti pasar, pertokoan, dan area pemukiman. Kegiatan ini bertujuan untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, serta memastikan kondisi Kamtibmas yang kondusif. Melalui patroli ini, polisi juga mengajak warga untuk aktif menjaga keamanan di lingkungannya. Dalam kegiatan patroli, polisi berinteraksi langsung dengan warga. Petugas mendengarkan keluhan dan masukan terkait kondisi keamanan di lingkungan mereka. Petugas juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kewaspadaan terhadap aksi kriminalitas, seperti pencurian, penipuan, dan gangguan Kamtibmas lainnya.
Masyarakat menyambut baik patroli dialogis ini. Mereka mengaku merasa lebih aman dan nyaman dengan adanya kehadiran polisi di lingkungan mereka. Polres Sarmi berkomitmen untuk terus melakukan patroli dialogis secara berkelanjutan, baik di kawasan padat penduduk maupun area yang dianggap rawan gangguan keamanan. Polisi berharap melalui kegiatan ini, hubungan antara Polri dan masyarakat semakin erat, sehingga terbentuk sinergisitas yang kuat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sarmi. Dari Polres Sarmi melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.